البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pada poin yang ke-489, masih berhubungan dengan sirah seputar para sahabat. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, man hiyal mar'atu allati sabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Khaybar thumma a'taqaha wa tazawwajaha. Indak ya Ridwan, terjemahkan. Nah, siapa nama wanita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menawannya dalam peperangan Khaybar, dijadikan tawanan. Kemudian beliau memerdekakannya dan menikahinya. Wal jawab Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Nah, beliau adalah Safiyah bintu Huyai. Asalnya adalah tawanan perang. Ada peperangan Khaybar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merdekakan dan menikahinya. Demikianlah keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keutamaan pada seorang hamba, Allah akan munculkan sebab-sebabnya. Seandainya tidak ada peperangan Khaybar dan mereka tidak kalah, tentunya Safiyah tidak akan mencapai kedudukan yang tinggi seperti ini, menjadi ummahatul mukminin. Nah, oleh karena itulah seorang muslim hendaknya ketika mencari ketinggian derajat, berusaha untuk meraih cita-citanya, gantungkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, perkuat harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga telah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang kisah siapa? Yang sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan keutamaan tidak akan meleset. Kisah siapa? Ini mudah pembahasan kisah-kisah, biasanya senang kalian. Siapa Abdul Razak? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, beliau kondisi sakit, para sahabat yang lain sudah sangat ingin mendapatkan keutamaan menjadi pemimpin perang apa? Perang apa yang akan dipimpin? Perang Khaybar. Nah, pada peperangan Khaybar, Ali yang memimpin. Baik. Wa dalil hadits Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar. Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Khaybar. Dan Khaybar saat itu menjadi apa? Menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi. Daerah orang-orang Yahudi. Wa fihi faja'ahu Dihyah faqala ya Rasulullah a'tini jariyatan minas sabi. Dan dalam penuturan Anas, setelah apa? Setelah kaum muslimin memenangkan peperangan Khaybar, dan telah kita lewati kepemimpinan Khaybar saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan ketika mau membukanya, yaitu dalam peperangan, diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Allah menangkan kaum muslimin. Nah, setelah menang, di antara kisah yang ada faja'ahu Dihyah.
maka datanglah Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang dikenal dengan apa ini? Dengan ketampanannya. Baik. Faqala ya Rasulullah a'tini jariyatan minas sabi. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikan kepadaku seorang budak perempuan dari tawanan perang. Nah, faqala idhhab fakhudh jariyatan. Dan pergi ambillah satu budak perempuan. Jadi harus izin kepada pemimpin, ikhwan, ketika ingin mengambil sebagian dari hasil tawanan. Fa akhadha Safiyah bintah Huyai. Maka dia mengambil Safiyah bintu Huyai. Ya, pintar ini. Naam. Faja'a rajulun ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Nabi Allah, a'taita Dihyah Safiyah bintah Huyai sayyidi Quraidah wan Nadir. Ma tasluhu illa lak. Maka seorang laki-laki dari kalangan sahabat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Nabi Allah, engkau telah memberikan kepada Dihyah Safiyah bintu Huyai, pemuka Quraidah dan Nadir. Ya. Jadi dia menjadi apa? Pemukanya, jadi orang dari kalangan bangsawan Quraidah dan Nadir. Mata sulhu illa lak. Ya, tidak pantas beliau itu atau Safiyah ini kecuali untuk engkau, wahai Rasulullah. Qala ud'uhu biha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan ud'uhu biha, panggil Dihyah. Nah, dengan membawa Safiyah itu. Qala faja'a biha, maka Dihyah pun datang dengan membawa Safiyah. Falamma nadhara ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khudh jariyatan minas sabi ghairaha. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya, maka Rasulullah mengatakan, ambillah budak perempuan atau tawanan perempuan dari kalangan tawanan yang ada selain dia. Qala wa a'taqaha wa tazawwajaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerdekakan Safiyah dan menikahinya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, ketika menetapkan seseorang untuk mendapatkan kemuliaan tidak akan meleset. Hampir sudah berada di tangan siapa? Dihyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap munculkan sebab untuk Safiyah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang itulah yang telah Allah takdirkan untuk dia. Naam. Maka wajib bagi seorang muslim dari sisi ini, ikhwan, betul-betul iman. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa saja yang akan menimpamu tidak akan mungkin meleset. Apa saja yang Allah takdirkan untuk kita dapat tidak akan mungkin meleset. Dan sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan sesuatu yang meleset darimu tidak akan mungkin bisa mengenai engkau. Ini hakikat iman terhadap takdir yang wajib ada pada diri setiap mukmin. Naam, pada diri setiap mukmin harus yakin ini. Sehingga seorang mukmin hidup di dunia dengan nyaman. Berusaha pun dia akan apa? Akan nyaman. Berusaha dengan sebaik kemampuan yang dia miliki. Kemudian ketika mendapatkan hasil, dia hasil apapun dia akan apa? Sikapi dengan benar. Hasilnya banyak, dia serahkan itu kembali kepada Allah. Ini semuanya kemudahan dari Allah, sehingga dia bersyukur, tidak ujub, tidak takabur. Dan sebaliknya, ketika hasilnya kok kurang, tidak sesuai yang diharapkan, dia pun akan mensikapinya dengan benar.
oh ini semuanya ketetapan dari Allah. Sekuat apapun aku mencari, kalau memang Allah tetapkan segini, tidak akan aku dapat yang lebih. Sehingga dia bersabar. Ini pentingnya ikhwan. Penting untuk kita ingat ini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan seperti itu seorang mukmin nyaman hidupnya, tenang, karena memang mereka lah orang-orang yang paling tenang hidup di dunia. Nah, mereka hidup di antara kesyukuran dan kesabaran. Nas'alullah at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.